Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang sedang online di rumah. Kita masuk ke bulan April dan tema kita adalah kebangkitan Yesus atas maut, menorehkan pengharapan dan masa depan baru. Dan dalam Alkitab kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Haleluya. beribadah. Amin. Bapa, kami datang dan berserah di hadapan-Mu. Haleluya. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidup. Engkau yang menguatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan kami ya Bapa. Engkau membuktikan kesetiaan-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau yang menguatkan setiap kami. Haleluya. Engkau harapan kami ya Bapa. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. 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 Engkau besertaku. Terima kasih Bapa. Immanuel. Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel. Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
penyembahan-Mu di hadapannya. Jangan ada yang berdiam pagi hari ini. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, syukur, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Engkau yang menguatkan kami anak-anak-Mu, sehingga kami bertahan di dalam Engkau. Engkau yang menunjukkan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, dan Engkau tidak dapat disamakan dengan Allah lain. Engkau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Kiaralaba syaka pakanaralaba daralamu, hinaralaba sekedaralaba karalamu, hinaralaba sekedaralaba karalamu, hiaralaba sekedaralaba karalamu. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu di hadapan. Terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau Allah yang membela kami. Bahkan Engkau menuntun kami untuk dapat berjalan di jalan-jalan-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur, haleluya. Kau layak dipuji. Kau Allah yang bersemayam di tahta-Mu pagi hari ini. Biar pujian umat-Mu menyukakan Engkau. Lawat setiap kami, jamah Tuhan, sehingga kami menerima pengurapan yang baru. Penyertaan-Mu luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kiaralaba syakadaralaba karalamu, hiaralaba sekedaralaba karalamu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Biar ibadah kami di hari ini diberkati
biar ibadah kami hari ini, segala yang kami persembahkan menyukakan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Melewati badai, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang mempertahankan iman kami di hadapan-Mu, Yesus. Kau sungguh baik. Oralaba seke daralaba karalaba daralaba yaralaba seke pakaralama. Inaralaba seke yaralaba karalama. Ya haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Oh, praise the name of the Lord God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise the name. Layak disembah. Pagi hari ini umat-Mu mau bersuka-suka di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuliakan dan memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Mari toleh kiri kanan saudara, katakan, Dia baik bagiku, Dia baik bagi engkau semua. Haleluya.
kita, Dia Allah yang sudah mati, bahkan bangkit dan mengalahkan maut. Saudara percaya? Amin. Mari naikkan pujian bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah. semua musuh ditaklukkan. Haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dipatahkan, imannya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Kuasa maut telah dikalahkan Amin. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh ditaklukkan Telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Saudara adalah pemenang. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Oh, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dikatakan, kita lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Ya, silakan petugas LCD. Ya, doa lawatan pada hari Kamis besok akan diliburkan. Ya, kita akan mengadakan ibadah Paskah pada hari Jumat. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai doa lawatan hari Kamis besok Bapak Ibu ada yang datang, karena kita libur ya. Kita akan merayakan Paskah pada hari Jumat Agung. Besoknya ya, besok pagi hari Jumat kita akan merayakan Paskah. Kemudian ada pembagian sembako ya. Ada beberapa jemaat juga kita akan menyumbang ke, nah ini
Bapak Ibu yang rindu untuk dapat menabur berupa sembako, baju layak pakai atau uang tunai, Bapak Ibu dapat berikan kepada Pak Henry ya. Ya, kita akan memberikan kepada jemaat yang berhak menerima juga panti asuhan. Saudara bisa salurkan bantuan saudara atau apapun yang saudara miliki, saudara bisa berbagi berkat. Sehingga di Paskah ini kita semua menjadi saluran berkat. Amin. Saudara mau? Ya, puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita percaya kita akan diubahkan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pagi yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur dan bersyukur selalu atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat dan pelebaran bagi kerajaan-Mu. Dan juga kami menjadi saluran berkat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau juga kami sebentar akan mendengar firman-Mu, urapi kami semua agar firman yang disampaikan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan dapat menjadi selalu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Engkau kekuatan kami, Engkau kemuliaan kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah Engkau Yesus. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Engkau domba Allah yang mulia. Domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Engkau yang menghapus segala dosaku. Dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat kami jatuh, Engkau angkat. Saat jatuh, Kau angkat. Saat haus, Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Haleluya.
syukur-Mu. Haleluya. Setiap kita Haleluya Yesus. naikkan syukur kita. Terima kasih. Hari ini masih ada buat kita. Itu artinya Tuhan berkehendak untuk memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik lagi. Amin. Shikarata kalabashito korota kalibashikana masandaka. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, sebab kebaikannya menyelamatkan engkau. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau baik. Amin. Kasih setiamu kepada kami tidak pernah berubah. Amin. Kami bersyukur sebab segala sesuatu Kau buat untuk kami. Engkau setting buat kami, untuk kami mengalami yang baik, bahkan yang terbaik dari segala anugerah-Mu Tuhan. Ajari kami punya hati yang tunduk dan taat. Ajari kami punya kesetiaan yang daripada-Mu. Amin. Agar kami tetap berpegang teguh atas segala rencana-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami, Kau mengurapi setiap kami. Dan kami percaya pengurapan-Mu itu akan mengajar kami di dalam setiap hati kami, untuk kami mengerti dan memahami pesan Tuhan hari ini. Mempersiapkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam Paskah yang sesungguhnya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan, kepercayaan diberikan kepada kami oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini beberapa gereja mungkin yang lain, mereka merayakan yang namanya Minggu Palem, gitu kan saudara ya. Mereka merayakan bagaimana Tuhan pada saat itu masuk ke kota Yerusalem
dengan menunggang keledai beban mudah, dikatakan seperti itu. Ada sesuatu yang menarik dengan ini semua. Satu saat Tuhan ngomong sama murid-muridnya pada saat dia dekat dengan Yerusalem. Dia berkata, pergi kampung depan kamu itu. Yang kebetulan beberapa sumber mengatakan kampung itu adalah bisa disebutkan the city of the priests atau Nob, saudara. Nah, di tempat itu kamu akan nemu nanti seekor keledai betina tertambat di situ, ada anaknya di situ. Dua-duanya lepaskan, bawa ke kamu, bawa ke sini. Kalau orang tanya, itu punyaku, kenapa kamu bawa, gitu kan? Katakan bahwa Tuhan memerlukannya. Pinjam sebentar ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada sesuatu yang menarik, saudara. Pada saat berbicara tentang keledai, kenapa sih gitu kan? Tuhan itu kan digambarkan dia adalah raja, gitu kan? Kok masuk ke Yerusalem dan dia digambarkan naik keledai beban mudah. Dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang hal ini, dan itu digenapi. Ternyata pada saat saya memperhatikan ini, ternyata Raja Salomo melakukannya juga, gitu kan? Nah, ada satu hal yang menarik. Juga ternyata keledai ini juga jadi tunggangan hakim di perjanjian lama. Hakim-hakim menunjukkan ada mereka naik ke keledai. Jadi ada satu hal yang menarik pada saat saya merenungkan hal ini, Tuhan maumu apa, gitu kan? Dan saya berkata itu berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi dan berbicara apa yang akan terjadi lagi ke depan nanti, dan ini akan terus terjadi. Seorang raja menunggang keledai itu menggambarkan satu pesan, yaitu apa? Aku datang membawa damai. Tetapi yang menarik lagi, para hakim menunggangi keledai itu juga. Dan apa yang terjadi di dalam cerita itu pada saat Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, dia masuk ke area bait Allah dan dia melakukan apa, saudara? Pembersihan. Melakukan pembersihan kepada pedagang-pedagang yang mengacau di halaman bait Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua perkara tergenapi di sini. Tuhan datang bagi umatnya membawa damai. Sehingga para orang-orang yang ada di Yerusalem, yang hari itu ada di sana, mereka menyambut Yesus. Hosana bagi anak Daud, dikatakan seperti itu. Dan mereka menghamparkan kain di jalanan, ranting-ranting di jalanan, lalu mereka sebagai membawa daun ranting-ranting untuk menyambut. Yesus datang membawa damai buat umatnya. Tetapi di satu sisi juga, Yesus datang membawa penghakiman bagi para pedagang-pedagang nakal yang mengacau. Saudara kasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu gambaran luar biasa. Tuhan punya rencana hebat buat setiap kita. Tuhan punya satu kerinduan untuk menyelesaikan persoalan umatnya. Tuhan tahu umatnya perlu didamaikan dengan Bapa, dengan Allah. Mereka yang sedang ada di dalam dosa dan penolakan kepada Tuhan, yang berulang kali jatuh dalam dosa, berulang kali jatuh dalam penyembahan berhala di perjanjian lama, sehingga berulang kali harus dihukum lagi. Ini harus diselesaikan, gak bisa terus-menerus naik turun, naik turun, naik turun seperti itu, harus diselesaikan. Tuhan mau membawa perdamaian antara umat dengan Allahnya. Dan ini luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 tentang kejatuhan manusia sehingga manusia harus dibinasakan. Apa alasannya? Karena manusia pada saat itu sudah menjadi manusia yang karnal atau kedagingan.
Satu saat Tuhan ngomong gini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu daging, karnal. Semua kecenderungan hatinya bolak-balik mesti yang daging aja. Semua yang daging itu yang nongol, semua yang daging itu yang nongol, itu membuat aku itu benci, kira-kira seperti itu. Dan bahkan dilanjutkan lagi di ayat yang kelima sampai dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Dikatakan ini dosa memuncak. Dosa memuncak. Dan akhirnya dibereskan, kira-kira seperti itu. Selesai dari urusan pemberesan itu. Tuhan punya perjanjian dengan Nuh. Tuhan ngomong, aku tidak akan lagi menghukum manusia. Aku janji. Tapi yang menjadi persoalan hari ini adalah apa? Kenapa manusia berulang kali sudah diselamatkan? Para hakim-hakim menyelamatkan. Para nabi memberitakan peringatan-peringatan. Berulang kali jatuh. Semua itu kembali menunjukkan bahwa manusia dengan kehendak bebasnya ternyata tidak menyelamatkan. Tuhan harus datang memberikan satu jaminan. Aku ini mati seperti yang akan dikhotbahkan hari Minggu yang akan datang, hari Jumat, supaya kamu tuh hidup. Aku ini jadi miskin supaya kamu itu diberkaya. Aku ini datang dengan mengemban tugas untuk disalibkan, dinaikkan ke tiang seperti sebuah kutuk, supaya kau tidak dikutuk, supaya kau diselamatkan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan dan Tuhan persiapkan, Yesus mempersiapkan itu semuanya. Di dalam pengetahuannya dia, di dalam kemahatauannya dia tahu, untuk menjalani itu semuanya, begitu sakitnya luar biasa. Sehingga pada endingnya, di atas salib itu, Yesus berteriak, sudah selesai. Tuhan, aku berikan nyawaku padamu. Bukan bicara pada saat Tuhan teriak sudah selesai, itu bukan dengan satu nada kesakitan, ketakutan, teriakan yang menakutkan. Enggak, saudara. Coba saudara bayangkan, kita ini mau melakukan sesuatu yang begitu berat. Persoalan ini berat luar biasa. Dan mau tidak mau kita harus lewati itu. Lewat jalan lain ada enggak? Enggak ada, cuma itu aja. Itu menakutkan kadang-kadang. Bukankah kita mengalami berulang-ulang dalam proses kehidupan kita? Kadang-kadang kita berhadapan dengan urusan rumah tangga. Kadang-kadang kita berurusan dengan urusan finansial. Kadang-kadang kita berurusan dengan urusan yang lain. Bahkan berurusan dengan urusan anak kita mungkin sedang di dalam satu situasi. Beberapa bulan yang lalu saya berhadapan dengan satu situasi keponakan saya. Tiba-tiba dia dalam keadaan masih seger dan betul-betul segar, divonis dokter demam berdarah. Masih seger bisa bekerja, pulang kerja. Agak demam, sudah kelihatan sehat. Divonis dokter demam berdarah. Dokternya langsung WA ke istri saya. Ibu, anak ini harus dibawa ke rumah sakit segera. Dia bilang gitu. Karena keadaannya kritis. Langsung saya, kok bisa kritis sih? Lalu dokternya fotokan hasil labnya. Tinggal berapa? 25.000, saudara. Tapi anaknya masih segar. Persoalan cuma satu, nggak doyan makan. Itu aja. Langsung malam itu jam 10 malam kami bawa masuk ke rumah sakit. Malam itu pulang dari pekerjaan, kami nggak langsung pulang rumah.
jam setengah 12 malam kami kembali ke rumah sakit lagi, nemeni dia sampai pagi. Pagi sudah langsung buka pekerjaan lagi, terus seperti itu. Apa yang terjadi? Dari tempat pekerjaan kami tanya, gimana keadaannya? Sudah lebih baik kah? Karena langsung diinfus, langsung diinjeksi, apapun semuanya masuk. Turun jadi 19.000. Waduh. Lalu denyut jantungnya turun lagi. Tensi atasnya nggak sampai 70. Tensi bawahnya di bawah 60. Itu langsung pagi itu saya langsung nggak mandi, langsung bangun pagi. Langsung kaget. Hah? Ini ada WA tadi malam, nggak kebaca gitu kan. Tensinya segini tadi pagi subuh. Saya langsung bangun, langsung pakai pakaian, langsung berangkat ke rumah sakit. Itu situasi kritis rasanya, itu depan itu seperti maut, saudara. Kami ada di bidang farmasi, kami ada di bidang kesehatan, jadi kami tahu tensi itu harus di angka minimnya seberapa. Denyut jantung per menit minimal itu berapa. Pagi itu kami masuk, datang. Langsung lihat data, turun lagi jadi tinggal 11.000. Sampai pada satu titik, saya cuma ngomong, doa ya, minta transfusi darahnya Yesus. Sebab di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Perjanjian lama ngomong di dalam darah ada nyawa, makanya kita nggak boleh makan darah di perjanjian lama itu. Tetapi yang saya yakini secara profetik, di dalam darah Yesus ada kehidupan. Amin, saudara. Saya ngomong seperti itu sambil saya itu nahan rasa haru saya mau nangis, mau apa gitu kan. Saudara mau tahu, saya datang ke sana pagi-pagi, anaknya masih seger, saudara. Duduk santai, omong-omong, ngobrol, bahkan ada guyonnya di angka 11.000. Hari itu, setiap berita yang masuk itu dari keluarga itu begitu menjadi satu berita yang begitu penting bagi saya. Saya tunggu kabar lagi dari rumah sakit apa, WA dari dokternya apa. Itu yang saya lihat. Dan apa yang terjadi? Hari itu tertahan, nggak naik. Bahkan setelah ditransfusi, itu masih cuma naik jadi 17.000. Saya ngomong pasrah Tuhan. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Denyut jantungnya masih tetap di angka itu. Saya belajar malam itu tidur dengan baik. Tiba-tiba pagi dapat kabar. Mulai naik HB-nya. Terus mulai naik. Saya ngomong, puji Tuhan, saya bilang gitu. Nah, itu yang Yesus alami. Pada saat dia berkata, it is finished. Itu bukan karena ketakutan, kecewa, aku merasa ditolak oleh umat Israel. Menjengkelkan mereka itu, sekarang aku mati gitu. Enggak, saudara. Dia berteriak, dia berkata dengan sukacita penuh kemenangan. Dia berkata, sudah selesai. Kenapa? Dia setia menjalani panggilan itu. Dia setia menjalani persoalan itu. Dia setia menjalani setiap cambuan itu. Rasa sakit itu dia setia lewati dan dia berkata, tidak mungkin gagal. Amin, saudara. Ia percaya tidak mungkin gagal. Setiap rasa sakitku ini tidak mungkin gagal. Dan dia tahu rencana Bapaknya tentang penyelamatan ini pasti berhasil. Maka dari dia berteriak itu dengan sukacita. Amin, saudara. Dengan sukacita. Lalu bagaimana kita dengan kehendak bebas kita bisa belajar menjadi taat ikut Tuhan. Saya mau menyampaikan satu kesaksian di awal pertobatan. Kami sekeluarga sudah Kristen. Saya lahir pun di keluarga Kristen. Tetapi yang namanya anak itu kan tanpa sepengetahuan orang tua di luar sana. Kedua orang tua saya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Saya melakukan sesuatu yang lain. Saya kumpul dengan orang-orang nakal gitu kan. Kumpul orang-orang yang nakal. Bahkan salah satu daerah yang paling selam di kota Semarang, saya kumpulnya juga di situ.
Tiap malam saya pulang, saya sekolah SMA, tiap malam saya pulang jam 11 malam. Orang tua saya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Dan akhirnya saya hari Minggu masih rajin ke gereja dan segala-galanya. Tetapi karena itu dari pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Udah, itu yang terjadi. Sampai pada satu saat beberapa teman kumpulan saya di sekolah yang juga ikut nakal bareng-bareng itu, saudara, gak ngerti ya gimana pada saat kenaikan kelas, tiba-tiba saya kehilangan berita mereka. Saya kehilangan kabar mereka. Ternyata apa yang terjadi? Pada tidak naik kelas, saudara. Untungnya saya masih naik kelas. Dan mereka kembali ke kota masing-masing. Ada yang dari Blitar, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Jember, saudara. Balik. Di masa liburan itu, saya nggak ngerti kabar mereka. Nah, biasanya kita langsung kumpul. Kamu gimana? Kamu naik kelas, aku udah naik kelas gitu kan. Itu cerita itu biasa. Tiba-tiba kali itu hilang berita gitu aja. Zaman itu nggak ada handphone, nggak ada gimana cara kabarinya, harus lewat telepon manual gitu kan, telepon kabel. Sedangkan telepon kabel pasti orang tua saya tahu gitu kan. Ini nggak ada kabar apa gitu kan. Yang terjadi adalah ya udahlah, liburan saya di rumah gitu aja. Saya di rumah bantu-bantu orang tua, apapun yang bisa dilakukan di toko pada saat itu. Saya kehilangan mereka semua. Nah, tiba-tiba karena saking nganggurnya, saudara, adik saya ngomong, ini di gereja mau ada retreat, ikut enggak? Enggak, bilang gitu. Tiba-tiba masih diajak terus, terus ikut aja gini, nganggur ngapain gini-gini. Saya pikir-pikir bener juga ya, daripada saya di toko harus bantu-bantu, ini repot-repot kan, mendingan pergilah gitu kan. Ya udah pergi, saya ikut, saudara, retreat. Dan di retreat itu, saya bertobat terima Yesus. Ada satu hal yang menarik, yang saya pelajari dari sini. Kadang-kadang banyak kejadian itu terjadi pada saat kita itu harus meninggalkan gitu kan. Meninggalkan persekutuan dengan kawan-kawan kita yang lama. Dan tiba-tiba kita ditemukan dengan persekutuan yang baru, perkumpulan yang baru. Itu yang saya lihat. Coba kita baca dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-6, ayat 5 sampai 9. Di sana dikatakan gini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Amin, saudara. Maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Itu yang luar biasa. Dari konsep ini saya mulai menemukan satu pengertian. Kalau kita telah menjadi satu dengan kematian Yesus Sang Juru Selamat, janjinya Tuhan, kamu pun akan mengalami kebangkitannya. Itu. Alasannya apa? Manusia lama kita sebelum kita percaya sudah disalib. Tapi ada pengertian gini, sudah ditinggalkan. Manusia lama yang sebelum kita bertobat,
sudah ditinggalkan, sudah disalib, sudah tidak diajak berteman lagi. Perhatikan itu. Tidak diajak berteman lagi. Karena sekarang persekutuan atau perkumpulan atau persatuan orang percaya itu dengan Yesus. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Persekutuan dan pertemanan yang baru tadi menggantikan persekutuan dan pertemanan yang lama. Itu yang saya alami pada saat saya renungkan ayat ini, saya langsung keinget, iya itu aku alami. Pada saat aku kehilangan pertemanan, persekutuan dengan teman-teman yang lama yang rusak, semua itu tiba-tiba Tuhan gantikan dengan persekutuan dan dengan pertemanan yang baru. Sehingga apa yang terjadi? Manusia karnal saya, manusia lama saya yang tadi dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6. Semua kecenderungannya dosa. Itu tiba-tiba seolah-olah tidak punya kekuatan untuk memperhamba saya lagi. Kok bisa? Kembali akhirnya keputusan kepada saya. Saya belajar untuk belajar taat. Untuk belajar taat menggunakan kehendak bebas dengan sebaik-baiknya. Gunakan itu sebaik-baiknya. Endingnya tadi dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan apa? Sehingga kita bebas dari dosa. Kalau saya ditanya, kalau tiba-tiba beberapa tahun kemudian salah satu kawan saya yang dari Blitar datang nongol lagi di Semarang. Terus ada dorongan di sini, gimana enaknya ketemu nggak ya gitu. Tiba-tiba muncul dalam hati ini pertanyaan, lama, tahun-tahun itu. Masih pengen berteman lagi sama dia? Tiba-tiba enggak Tuhan, enggak deh. Kenapa? Lah karena pertemananku yang sekarang, persekutuanku dengan kamu sekarang lebih baik kok Tuhan, saya bilang itu. Di situ saya mengambil keputusan apa yang seharusnya saya ambil. Saya hanya di tahun yang beberapa tahun kemudian mulai ada teknologi, handphone apa dan macam-macam, mulai saya balas di dalam SMS, waktu itu masih SMS. Waduh aku nggak bisa karena ada acara ini, ada acara ini. Ada kegiatan ini, saya sudah pelayanan juga, saya ada urusan ini dan itu dan lain-lain. Nggak bisa ketemu, kamu mau ikut aku apa ketemu di gereja? Gitu. Enggak. Pada saat dia menjawab enggak, saat saya ajak ketemu di gereja, karena tempat dia tinggal, di tempat tuakunya dia, itu dekat dengan gereja tempat kami melayani pada saat itu. Ketemu di sana ya, saya bilang itu. Dia langsung ngomong tidak. Saya langsung tahu, berarti dia belum berubah. Pada saat itu saya putuskan, ya, aku tidak mau kumpul lagi sama dia. Dan saya sudah mulai menemukan perkumpulan yang baru, persekutuan yang baru dengan Tuhan. Dan saya berkata, aku nggak mau lagi berteman dengan kedagingan itu, kira-kira seperti itu. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15, ayat 53 sampai ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab sengat maut adalah dosa. Ini satu pelajaran buat setiap kita. Karena
dikatakan ayat 53 ini, karena yang dapat binasa ini atau karena persekutuan, pertemanan, perkumpulan yang dapat binasa ini harus mengenakan persekutuan, pertemanan, perkumpulan yang gak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini kumpulan, persekutuan gitu kan, pertemanan dengan yang dapat mati ini harus mengenakan persekutuan, perkumpulan, pertemanan yang tidak dapat mati. Janjinya dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maut ditelan. Amin saudara, maut ditelan. Pertanyaannya begini, untuk mengambil keputusan aku mau kumpul lagi dengan kedagingan atau tidak, keputusan kembali kepada kita. Tuhan Yesus sudah berkata, sudah selesai, semuanya sudah tersedia, keselamatan telah diberitakan, dan engkau telah mendengar beritanya. Ambil keputusan, aku ikut Tuhan. Amin saudara. Jadi satu saat nanti, pada saat ada orang-orang gitu, pada saat bicara endingnya, seperti kasus di Nuh, akhirnya orang-orang binasa, yang selamat cuma satu keluarga. Kalau satu saat nanti terjadi situasi yang mirip dengan itu, tapi bukan dengan air bah, yaitu apa? Mulailah kita dibawa Tuhan naik, dibawa ke rumah Tuhan. Kita ketemu, kita kumpul dengan Tuhan. Tetapi mungkin kita akan melihat beberapa kawan kita mengambil pilihan yang salah. Dan mereka terkumpul di tempat yang lain. Saya mau katakan, sudah bukan lagi. Keputusan itu ada di tangan Tuhan. Tetapi orang-orang itu yang memilih. Oleh karena itu hari ini, Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Anda tinggal ambil sertifikatnya. Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Dan telah berkata, sengat maut yang dikatakan adalah dosa itu, Tuhan ngomong, sudah tidak ada sengatnya lagi. Tinggal kau mau nggak hidup di dalam kemenangan. Atau berkata, tapi kan hidup seperti itu sulit, tapi hidup seperti itu nggak enak. Kalau Anda berpikir seperti itu, kita tidak akan pernah melihat apa itu kemenangan yang sesungguhnya. Hari ini kalau kita mau berkata, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 1, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Oleh karena itu saya mau katakan Paskah itu artinya gini nanti. Filipi 1, 21-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi karena bagiku, kata-kata bagiku itu artinya Paulus berkata, aku mengambil keputusan. Kalau aku ini mau hidup, artinya itu Kristus. Dan kalau aku harus mati, itu pun keuntungan. Kalaupun aku harus berhadapan seperti yang Yesus hadapi, melewati proses kesakitan, penderitaan untuk sampai kepada kematian, tak jalani. Karena apa? Itu keuntungan buat aku. Tetapi jika aku harus hidup, pilihannya. Tapi kalau sampai aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Ini keputusan manusia kita. Betul saudara? Pilih. Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dikatakan itu memang jauh lebih baik. Pilihannya bagus, saudara. Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus alias mati, saudara. Itu jauh lebih baik. Ayat 24 di sini dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kalau tadi kita bergumul mau berdosa atau tidak, kita memilih aku tidak mau berdosa, aku mau berteman dengan kehidupan.
itu luar biasa. Tapi kalau kita hari ini berkata, engkau sudah memilih kehidupan dan engkau telah diberikan kehidupan dan keselamatan itu. Engkau telah menikmati Paskah. Terus mau apa? Paulus ngomong gini, tapi jika aku harus hidup dan aku tetap hidup, itu berarti bagiku kerja memberi buah sampai pada waktunya kembali. Dikatakan aku hidup, aku tinggal di dunia ini, dikatakan karena kamu. Demi kepentingan siapa? Orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Kadang-kadang saya jujur sedih lewat apa yang diceritakan anak saya di tempat pekerjaannya, lalu melayani jemaat lewat konseling pastoral, bertemu dengan banyak berita. Wah, di kantor kami ada begini Pak, ada begitu, ada kompetisi ini. Wah, orang saling menjatuhkan satu dengan yang lain, orang benci membenci di dalam selimut gitu kan. Kelihatannya di depan baik-baik, tapi bencinya luar biasa dan selalu memikirkan gimana menjatuhkan kawannya di tempat pekerjaan. Kadang-kadang saya sedih, saudara. Dan repotnya lagi Pak, beberapa itu sesama orang Kristen. Musuh di dalam selimut, gak kelihatan mana musuh, gak kelihatan mana kawan. Semuanya kelihatan baik, tetapi di belakang semua saling tusuk menusuk. Aduh, luar biasa. Kadang-kadang mendengarkan seperti itu luar biasa. Sekarang kalau kita berkata, oke, lewat Paskah ini aku mau bekerja memberi buah bagi Kristus. Artinya apa? Umat Tuhan harus mau memberi dirinya untuk Tuhan. Amin, saudara. Contohnya apa gitu kan? Contohnya izinkan dirimu jadi tontonan kawan sekerjamu di kantor. Izinkan hidupmu jadi tontonan kawan sekerjamu di kantor, di kampus atau di sekolah. Dan kamu membuktikan bahwa kamu baik, bahwa kamu mempermuliakan Tuhan. Tunjukkan dirimu, kamu tidak ikut-ikutan saling benci sesama kawan. Kamu nggak ribut-ribut tentang masalah warisan. Kamu nggak lagi berkelahi dengan sesamamu. Tunjukkan bahwa hidupmu itu berbuat baik, seperti yang Paulus tadi dikatakan, kalau aku ini dikasih kehidupan, itu lebih perlu bagi aku untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Supaya kita terus jadi berkat, kita bisa menolong mereka, kita bisa menopang mereka, kita bisa menasehati mereka, kita jadi luar biasa buat mereka. Tunjukkan juga bahwa kamu selalu siap menjadi pertolongan, kamu menjadi tangan yang diperbantukan untuk banyak orang. Tunjukkan juga bahwa engkau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya tunjukkanlah bahwa kau membalas kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Filipi 4 ayat yang kelima. Dinasihatkan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lanjutannya itu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Pak, nggak enak Pak berbuat baik terus Pak, gitu kan. Banyak orang salah mengerti dengan kebaikan kita. Forget it. Just do it. The goodness. Lupakan itu. Lakukan aja kebaikan. Kebaikan hatimu. Kau berkata, saya tidak pintar menginjil, saya tidak pintar berkhotbah. Pak, betul. Pada endingnya, pada saat Paulus berkata, kalau aku harus hidup, aku bekerja memberi buah. Artinya apa? Umat Tuhan belajar untuk memberi hidupnya untuk Tuhan. Caranya apa memberi hidup buat Tuhan? Kalau engkau berbuah, bagaimana? Dan siapa yang akan menikmati buahmu? Buahmu untuk kemuliaan Tuhan, jelas. Tetapi, untuk siapa buahmu itu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Biarlah mereka melihat, jadikan dirimu tontonan kawan sekerjamu, bahwa engkau berbuat kebaikan. Tontonan orang-orang di kampusmu, di sekolahmu,
Kamu nggak ikut-ikutan benci orang, kamu nggak saling membenci, kau tidak ribut masalah warisan, kau tidak berkelahi dengan sesamamu, gitu kan? Tanganmu selalu siap terbuka menjadi pertolongan buat banyak orang. Tunjukkanlah segala yang bisa kau lakukan standarnya. Minim, berbuatlah baik buat banyak orang. Dan di situ kita akan lihat kematian Tuhan buat engkau gak ada yang sia-sia sama sekali. Hari ini kita belajar bahwa kebaikan Tuhan buat kita ternyata mengungkapkan banyak perkara buat kehidupan kita. Kisah para rasul sampai mencatat tentang Yesus, dicatat dengan perkataan sederhana. Ini orang yang berjalan kemana-mana dan berbuat baik sambil menyembuhkan orang sakit, menolong orang sakit. Dicatat gitu, kemana-mana berjalan sambil berbuat baik. Kalau Yesus lakukan itu, kenapa enggak kita lakukan hal yang sama? Amin, saudara. Hari ini kita belajar. Respon kita pada saat dikatakan, hei, sengat mautnya sudah hilang, enggak ada lagi. Aku belajar memilih pilihan yang benar. Tapi aku nggak pinter khotbah, aku nggak pinter konseling, aku nggak pinter ini itu. Jadikan hidupmu surat terbuka, tontonan banyak orang, bahwa engkau membawa kebaikan Kristus dalam hidupmu. Amin. Mari tutup Alkitab saudara. Kita akan berdoa. Saya undang tim pemuji untuk maju ke depan. Satu saat saya bertanya, Tuhan, kalau aku mau bersyukur kepadamu lewat pujian, lewat nyanyi, itu lagunya apa sih Tuhan? Itu beberapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu. Tiba-tiba tadi saya pada saat di situ saya diingatkan, oh iya. Wah, aku waktu itu tanya dan seperti didorong, nyanyi ini aja. Dan ini di Mazmur diulang-ulang begitu banyak di dalam beberapa pasal. Lagu ini berkata yang tadi kita nyanyikan terakhir, sebab Tuhan baik, dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini lagu ucapan syukur dari hati kita buat Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini tulus dari hati kami, Tuhan. Engkau baik, bahkan teramat sangat baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Katakan dengan sungguh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selama. Sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menunjukkan kepada kami teladan paling sederhana untuk terus kau jadi berkat, yaitu berjalan, berkeliling, berbuat baik. Demikian juga kami Tuhan umat-Mu, firman-Mu jelas mengatakan, jadikanlah dirimu itu surat terbuka. Jadikanlah dirimu tontonan buat banyak orang. Orang melihat, orang merasakan bahkan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, aku memilih. Kalau aku harus hidup, itu artinya aku harus jadi berkat buat Tuhan. Berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus, ini kami. Ajari kami punya pilihan yang benar, punya pilihan yang tepat, yaitu kami memilih berkumpul, bersekutu, berteman dengan Engkau dan dengan keselamatan itu, agar kami bisa menjadi berkat. Kami tidak menjadi penyebab persoalan, tetapi kami menjadi berkat, solusi untuk banyak orang. Ini kami Tuhan Yesus. Biarlah hikmat yang daripada-Mu terus menuntun kami. Ajari kami berjalan dengan hati nurani yang murni. Ajari kami mendengar perkataan-Mu. Ajari kami mendengar tuntunan-Mu. Dan terlebih dari itu, ajari kami setia dan taat kepada-Mu. Dan kami akan bertumbuh. Dan kami akan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu ada banyak berkat dan pertolongan Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh lakukan sungguh sangat baik. Bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Yes, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Samuel. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati usahanya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pakai hari ini Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu. Semuanya diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakannya dia berhasil, beruntung. Semuanya sehat, semuanya kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Memang Kau baik Tuhan. Kau baik Yesus. Jadikan kami juga baik. Jadikan kami juga benar Tuhan. Pakailah kami sebagai saluran berkat untuk kami menyalurkan berkat yang sudah Kau berikan pada kami untuk sesama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Mengucap syukurlah bahwa Dia baik. Haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati kau. Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan.